Doa Juseo, tolong saya. Doa Juseo, sebuah Film kolaborasi Indonesia dan Korea. yes. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Nah, Doa Juseo tolong saya ini bercerita tentang ada mahasiswa Indonesia namanya Tania, diperankan oleh Saskia Chadwick. Dia tadinya ya mahasiswa biasa, tiba-tiba entah kenapa gitu dia mulai dihantuin, didatengin, dibuat mimpi buruk atau melihat hal-hal yang berhubungan sama satu orang yang minta tolong. Jadi gara-gara pas dia kuliah di Korsel ya. Nah, aku udah di force. Ada orang minta tolong, dia tolongin. Nah, Minta tolongnya dengan ngomong Doa Juseo. masalahnya itu nggak dari depan, Oh gitu. nggak dari depan. Oh. Jadi nanti pada saat, nah gitulah intinya dari awal tuh dia bangun apa namanya ada visi orang minta tolong sama dia gitu. Nah, tentu si Tania ini nggak sendiri karena dia bersahabat juga dengan dokter orang Korea asli yang diperankan oleh Kim Geba. Kim Geba. Kim Geba. Terus dia juga ada mahasiswa yang akan jadi roommate-nya dia nih, temennya dia, teman lama dia emang dari dulu pada waktu masih sekolah di Indonesia, mereka berdua bermimpi bisa sekolah di Korea gitu. Nah, si temennya ini akan nyusul. Nah, nggak cuma sampai di situ, ada bekas pacarnya Tania yang diperankan oleh Cinta Bryan. Nah, ini dia yang jadi villainnya lah. Oh, Villainnya gitu. di sini. Ya, dia mantan pacar, mahasiswa juga. Pokoknya dia belajar bisa bahasa Korea juga. Terus ya dia entah pengen balik lagi gitu kalau sama si Saskia ini. Tania. Sama Tania ini. Nah, ternyata kan memang sebetulnya hantu yang mendatangin si Saskia ini sebetulnya mau minta closure ya untuk apa yang terjadi sama dia gitu. Walaupun nggak ada hubungannya sama Tania ya. Nggak ada hubungan mantan. Nah, ada karena si hantu ini melihat Tania berteman sama pembunuhnya. Aku udah bisa tebak nih. Nah, kita sebagai penonton akan menebak karena ada dua di sini. Iya. Yang satu adalah dokter Kim Geba yang siapa yang namanya Park, namanya Park yang dia deketin si Tania nih. Sama mantan pacarnya si Cinta Brand siapa yang namanya? Dion. Oh ya, sama Dion. Jadi tentu penonton diarahkannya ke Dion ya. Tapi karena dia paling obvious. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa siapa nih gitu. Jadi si Tania ini pengen menyelidiki gitu. Itu sih sebetulnya. Karena kalau ujung-ujungnya Dion berarti nggak plot twist gitu. Iya. Oke. Disclosure, gue nggak Nonton. Jadi gue nonton. Jadi pada saat gue nonton itu, gue ngerasa gini ya. Pada saat awal nonton, kan tiba-tiba didatengin gitu. Kita nggak di-establish dulu ceritanya. Jadi kita dibuat untuk merangkai-rangkai dulu nih apa yang terjadi sih sebetulnya gitu. Karena dari awal kita nggak tahu si Saskia siapa, si Tania ini, terus tahu didatengin hantu yang orang Korea dengan bahasa Korea, nggak tahu masalahnya apa. Jadi kayak apa ya, gue ngeliatnya Toto udah masuk di tengah cerita seakan-akan kalau bagi gue. Iya. Nggak tahu kalau bagi orang lain ya. Bagi gue
pada saat itu kayak apa gue terlambat nih masuknya gitu tengah-tengah gitu kayak nggak tahu ceritanya kok tiba-tiba harus ngikutin. Tadi ada dokter Park ya yang diperanin oleh Kim Geba. Dia kayaknya jadi gini, dia tuh kenal convenient banget ceritanya, dibuat sangat convenient karena dia kenalan tuh pada saat di Indonesia. Oh, oke. Jadi pada saat di Indonesia si dokter Park ini kayak apa ketinggalan, dia butuh ke suatu tempat gitu. Terus petugas hotelnya kayak kesulitan berbahasa Inggris, datanglah si Saskia, si Tania nih yang lancar berbahasa Inggris untuk berkomunikasi sama dia. Jadinya mereka udah kenal. Terus di Korea tiba-tiba ketemu lagi. Oke. Nah, gue ngerasa kayak maksa. Maksa. Bukan nggak mungkin, Bukan nggak tapi kalau untuk plot film tuh Ya. Nah, terus ada satu lagi kayak apa ya, si Tania ini kan si Dion mantannya, si Tania udah nggak suka, tapi Dion masih nyariin. Masa di suatu tempat di pantai, gue nggak tahu nih kota apa ya di Korea, gue agak-agak meleng mungkin nggak tahu, cuman ada pantainya gitu. Terus si Dion, akhirnya ketemu juga, gue cari-cari di sini. Kayak halo. Oke, itu bikin gue inget sama Ayat-Ayat Cinta 2 sih. Ketika villain di film pertama, mereka kan di Skotlandia atau apa ya, yang di kedua ya. Jadi villain pertama yang di Mesir itu ditangkap, kemudian dibebasin, dia mau balas dendam, ketemu dong di pom bensin di Skotlandia. Di sebuah pom bensin gitu loh. Iya. Nah, ini juga kayak gitu kebetulan. Terus ada juga temennya tuh yang jadi orang Batak Simalungun nih, rumah Khadijah sebagai Shirley. Nah, Shirley ini pada saat mau berangkat ke Korea udah dipestain ala Batak Simalungun gitu. Terus datang ke Korea menemanin dia jadi partnernya si Tania aja untuk menyelidiki kejahatan ini gitu. Nah, Tania kan karena banyak gangguan dia masuk ke rumah sakit tuh. Nah, masuk ke rumah sakit yang adegan gue nggak suka juga tuh kayak berantem di rumah sakit antara si Dion nih sama full dengan berantem teriak-teriak tuh bikin gue capek tuh. Gue agak kurang suka adegan berantem teriak-teriak gitu loh. Terus di rumah sakit pula gitu. Dan nggak ada yang protes, nggak ada yang usir. Nggak ada yang protes. Oke. Terus gue lihat ada yang agak lucu juga ya. Bahwa, wah, lu udah didatengin hantu Korea, bahasanya Korea gitu. Kita datengin Ustadz. Tau nggak ada Ustadz di Korea? Jadi didatengin Ustadz karena mungkin si Tania beragama Islam, terus didatengin Ustadznya apa? Nggak bisa bahasa Korea, jadi ngomong Inggris. Sekarang orang Korea kan nggak ngerti bahasa Inggris ya. Si hantunya ngomong pakai bahasa Korea, Ustadznya ngomong pakai bahasa Inggris. Terus gue kayak, aduh nyambung nggak ya nih? Kayak jadi agak maksa gitu pas nonton. Lagi-lagi agak maksa. Dan lebih agak maksa lagi tau. Terus, wah Ustadz nggak bisa nih, jadi sekarang kita datang ke dukun. Ke dukun Indonesia yang diperankan oleh Yati Surahman. Dia jadi dukun. Di Korea tuh banyak saman ya, padahal ya, maksudnya budaya dukun-dukun di sana juga masih kuat. Tapi dukun lokalnya banyak banget gitu kan. Dan ini kan hantu lokal ya. Hantu lokal gitu. Gue jadi kayak, aduh. Ya terus gue juga nggak ngeliat chemistry antara. Jadi Dion ini udah jadi mantan ngejar-ngejar. Apa yang dikejar dari Saskia itu gitu loh. Kenapa si Dion ini obses banget harus dapetin Saskia udah jelas menolak dia. Terus lo udah nggak ada. Terus Dion nggak berusaha nice juga gitu. Dia bener-bener jadi asshole gitu, menunjukkan dirinya kalau gue asshole nih gitu. Jadi kayak lagi-lagi gue harus makin gak nemu alasan untuk menerima balik dia kan, makin maksa kalau dia bilang gitu.
Jadi si ada satu lagi yang adegan maksa. Jadi gue akan cerita adegan-adegan yang gue anggap maksa. Dia dapat vision bahwa ada kejadian buruk terjadi di kandang kuda. Terus pada saat naik mobil sama si Dr. Park sama Shirley, Tanya, bilang, oh itu kita coba mampir ke kandang kuda itu. Apa namanya? Stable gitu ya, ada peternakan kuda kali ya. Istal. Kristal. Nah, pas sampai di situ, nggak? Wah, dokter Park ternyata reguler di situ. Jadi kayak udah kenal sama petugas menjaga kudanya, ya. Terus, oh, udah kenal nih orang. Terus si yang lebih parah dari itu adalah si Tania bisa jalan-jalan seenaknya aja di istal kuda. Tahu gue mahal dan berharga ya. Dia jalan-jalan aja di peternakan kuda itu sendirian, kayak detektif menyelidiki itu masuk ke kandang-kandang kuda gitu, kayak nggak ada yang nemenin dari pihak ini. Dan dia ketemu salah satu yang bekerja di situ, siapa tebak? Dion. Oke. Dion conveniently bekerja di situ. Oke. Jadi, oke, sebetulnya gini ya. Hidup itu in real life memang kadang penuh kebetulan. Walaupun sebetulnya nggak ada yang kebetulan. Semua terjadi pasti ada alasan gitu kan. Nah, cuma yang namanya kebetulan, kalaupun memang itu ada, buat di film sebisa mungkin dihindari, ya kan? Apalagi kalau kebanyakan gitu ya. Jadi mestinya at some point ketika penulisan skenario, ketika baca ulang skenario, ketika reading, pasti kan akan nemu ya. Ada Kayak satu kebetulan lagi. Ada gitu satu loh. lagi yang menurut gue cukup penting. Jadi si Dion nih tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang wah mendesak nih. Dia nelpon temennya di Jakarta, lo harus ke Korea sekarang juga. Satu temennya itu siapa lupa namanya, gue diperankan Dito Darmawan tuh. Terus dia satu, dia nggak punya alasan apapun ke Korea. Bahkan kalau bisa tuh dia nggak ke Korea. Kalau bisa dia nggak ke Korea. Gitu. Tapi kan dia minta dia ke Korea. Iya. Itu kan dia minta ke Korea. Dia berada di tiba-tiba pas dia udah di Korea, dia udah berada di kandang kuda itu. Gue kayak langsung di kandang kuda, langsung di stable itu dia nelpon di situ, udah kayak itu markasnya dia. Maksud gue, aduh, agak-agak kurang rapi gitu. Ya, jadi penceritaan. Ini gue sih kebayang ya bahwa si penulis cerita ini ngerasa bahwa plot harus berjalan sehingga semua tuh harus ngikutin plot, ya kan? Gitu loh. Logika agak-agak dipinggirin ya, dulu gitu. Walaupun sebetulnya yang lebih tepat adalah apabila plot itu berjalan mengikuti karakter-karakter yang ada gitu kan, tujuan karakter, motivasi karakter kan gitu ya. Itu. Nah, kalau ini kayaknya ini plotnya harus gini, ya masukin aja karakternya di sini gitu. Terus endingnya gue nggak akan cerita siapa penjahatnya terus apa yang terjadi, tapi yang jelas pada saat gue nonton endingnya apa yang terjadi sama si korban ini orang Korea agak-agak kurang masuk akal bagi gue. Ya, dan begitu sampai ending lu juga mestinya udah nggak expect ada sesuatu yang masuk akal juga kan, baik. Iya, betul. Oke, udah cukup di sini kayaknya. Tolong saya Doajuseo. Ini sebetulnya kerjasama Indonesia Korea yang keberapa ya? Ada, tapi maksudnya begini, perusahaan film Korea tuh yang besar tuh banyak ya. CJ aja udah buka bioskop kan di sini kan. Udah sering juga kerjasama dengan PH Indonesia atau apalah New gitu ya. Ada juga. Ini kayaknya PH yang di Korea pun nggak jelas nih ya, gitu ya kerjasama dengan. Iya, jadi gue pikir gue udah ngikutin film Korea tapi gitu Kim Geba
Siapa Kim Gaber? Karena tadi YouTuber dan Oh. dia sangat fasih berbahasa Indonesia. Oh, oke. Anyway, gue sorry banget gue nggak bisa ngasih nilai yang tinggi untuk film ini. Jadi ini 6. film termasuk film yang bagi gue nggak mau bilang terburuk ya yang gue tonton. Tapi gue kasih skor 3. Oh, oke. 3-nya Bayu tuh ya. Gitu. Jadi tolong saya Doa Juseo tidak menutup kemungkinan tetap ada penggemarnya, kan ada Cinta Brian nih yang di web series dan sinetron juga punya fanbase. Ada Saskia Chadwick juga. Saskia Chadwick, Cinta Brian ngomong bahasa Inggrisnya perfect. Iya. Perfect. Gitu. Jadi ya Indo kan mereka kan. Gitu. Jadi silakan nonton aja kalau memang mau lihat film horor tapi ada vibe Koreanya, karena syutingnya kebanyakan di Korea. Terus sama perpaduan dengan Simalungun ya, ada Itu tadi si malungunnya cuma di depan doang, nggak ada lagi lanjutannya. Jadi kayak ya apaan sih yang awal cuma buat nggak ada gunanya. gitu. Tapi jarang-jarang lah kita lihat itu kan di layar lebar. Silakan aja yang mau nonton. Barusan tadi pendapat Bayu. Tulis pendapat kamu di kolom komen. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.